Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Baru banyak cerita di YouTube tentang seorang yang mengaku dirinya utusan, sang bertato dan beranting serta berpakaian aneh. Bagaimana yang menanggapi itu? Kalau menurut saya nggak aneh. Kalau orang lain bilang aneh, dan itu memberikan pencerahan di mana pencerahan itu menyinggung, ya, menyinggung kepercayaan lain, ya, dia kan cuma bertanya karena dia punya akal dan bertanya. Ya, makanya tidak heran jika mengaku seorang utusan kalau di negeri plus 62 itu hal yang aneh. Coba kalian searching yang namanya Joseph Smith, ya, mengumumkan bahwa dirinya juga mendapatkan hidayah. Joseph Smith sebagai utusan yang hidup dan membuat suatu religion, membuat suatu agama, dan berkembang, ya, berkembang, dan dengan peraturan tidak boleh ngerokok, tidak boleh ngopi, tidak boleh minum alkohol, tetapi nikah bisa 2 kali, sedangkan di dalam kepercayaan yang aslinya nggak boleh 2 kali nikah, atau bahkan 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh, tapi yang kepercayaan aslinya nggak boleh, dan dia menciptakan sesuatu lagi yang baru. Jadi nggak heran. Nah, hidayah itu bukan urusannya manusia, urusannya Sang Maha dengan langsung kepada orang yang ditujunya. Makanya aneh, kenapa yang bilang itu tidak aneh. Sekarang yang mau tanya kepada Del Gumadil Kedewawati, ya, pertanyaan yang simpel saja. Engkau hidup di dunia dimensi fisik, dimensi 4, ya, dimensi 4. Yang terjadi di dimensi 4 fisik ini adalah suatu permasalahan yang hubungannya dengan fisik, mencari uang, bertahan hidup, ya, bahkan mengatasi banyak masalah. Tetapi kenapa ketika kamu di dimensi fisik ini kamu mencari solusinya dengan spiritual? Ya, ini kan dimensi fisik. Dimensi fisik itu ada banyak masalah yang harus kamu atasi. Tetapi kenapa ketika kamu mengatasinya, solusinya tidak dengan fisikmu atau tidak dengan organ otakmu berpikir, tapi kenapa engkau mengatasinya dengan spiritual? Harusnya dimensi fisik, dimensi manusia, karena engkau berada di level manusia, dimensi fisik, dimensi manusia, ya, fisik tubuh duniawi. Ketika engkau dapat masalah, misalnya diputus pacar, kenapa engkau tidak mengatasinya dengan datang kepada perempuan itu dan bilang, apa salahku, apa dosaku, sehingga engkau meninggalkan aku, sehingga engkau tidak menyukaiku. Tapi kenapa engkau mengatasinya dengan spiritual, sedangkan dengan akalmu saja itu sudah cukup, bukan? Kecuali ada sesuatu masalah spiritual, ya, engkau mengatasinya dengan spiritual. Nah,
Diputus pacar kan bukan masalah spiritual. Heran bukan? Makanya di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada kesempurnaan. Mau itu orang utusan Sang Maha, siapapun dia, dengan baju simbolnya yang mewah, wow, seperti pendakwah atau apapun, tiada yang sempurna. Karena engkau hidup di dunia fisik, ya, engkau selalu mempunyai masalah. Engkau bilang sempurna, enggak ada. Engkau mempunyai banyak masalah yang harus engkau atasi. Masalah keuangan, masalah hubunganmu dengan keluargamu, masalah hubunganmu dengan yang lainnya. Bahkan engkau akan punya masalah ketika engkau ada di jalanan, ketika engkau mau pergi, ya, engkau pasti bermasalah. Entah bannya bocor, ya, entah ketemu orang yang jahat. Apakah itu kamu bisa atasi dengan spiritual? Banmu bocor, wah, kamu spiritual, langsung bannya nggak kempes lagi, hidup mengembang. Makanya yang bilang dunia fisik level 5, level 6, level 7 itu bisa engkau raih. Makanya enggak heran jika seseorang bisa menjadi utusan, ya, karena dimensi itu 5, 6, 7, dimensi Sang Maha itu bisa engkau capai. Dimensi ke-6, dimensi malaikat, itu pun juga bisa engkau capai. Karena apa? Tugas job deskripsinya seorang malaikat hanya memberitakan kebaikan, menyampaikan kebaikan dari Sang Maha. Masa engkau gak mampu? Kan gak mungkin menyampaikan kebaikan. Nah, gak heran, makanya jangan terlalu memandang sesuatu itu mewah. Nanti kamu terjebak dalam kemewahan. Ya, nanti di sana nanti ada sesuatu, nanti kamu hidupmu ada di sana, setelah kamu nggak ada nanti. Hidup ini bukan sebuah pencapaian nanti. Jika engkau berpikir itu pencapaian nanti, maka sebenarnya itu adalah sesaat, sesuatu yang sesaat, ya. Del Kumandel Gendawati, cucunya Eyang dan Silpringsil, perhatikan, analisa apa yang Eyang katakan. Hidup ini bukanlah pencapaian nanti, janji-janji nanti. Karena itu ketika engkau berpikir janji-janji pencapaian nanti, maka sebenarnya itulah yang sebenarnya sesaat. Ya, sesaat. Tetapi kamu di sini, inilah yang sebenarnya bukan sesaat. Karena setiap kamu hidup, setiap kamu ada di sini, berhari-hari kamu di sini, berminggu-minggu, berbulan, bertahun, sampai engkau mati, engkau harus mempunyai solusi untuk mengatasi masalahmu. Jadi kehidupan itu bukan untuk mencapai tujuannya nanti, tetapi kehidupan itu adalah untuk mengatasi sebuah masalah. Ya. Ketika engkau bisa mengatasi sebuah masalahmu, maka engkau akan mengerti siapa dirimu. Makanya ada pepatah mengatakan, ketika engkau mengerti pada dirimu sendiri siapa dirimu, maka engkau akan mengerti siapa Tuhanmu, dan engkau akan mengerti alam semesta. Yang artinya ketika engkau tahu siapa dirimu, ketika engkau menghidupkan sensormu atas pengalaman masalah-masalah yang bisa kamu atasi, maka engkau akan tahu di mana
Sang Maha dan apa alam semesta itu. Jadi bukan pencapaiannya nanti, justru malah pencapaian nanti itulah yang sesaat, ya, kebahagiaan sesaat. Karena ketika engkau punya masalah, kau kan harus punya solusi secara fisik, secara nyata untuk mengatasinya. Tetapi kenapa engkau larikan ke hal spiritual, di mana itu hanya sesaat. Yang Eyang maksud sesaat itu, jadikanlah itu pencapaian-pencapaian yang nanti-nanti itu hanya sebuah batu loncatan untuk sebuah solusimu di dalam dunia fisik ini. Di dunia fisik ini, di level manusia ini, jadikan itu sebuah batu lompatan. Ya, jadi jangan dibalik bahwa kamu bilang kita berada sementara sesaat, tetapi yang abadi adalah nanti-nanti. Nah itu kebalik. Ketika engkau yang abadi nanti, ya jadilah engkau sesuatu yang gak mempunyai fisik ini. Makanya yang bilang bahwa penitisan di alam dimensi 5, penitisan dewa ini, dewa itu dan sebagainya, di sini itu nggak layak. Makanya nggak layak, yang bilang nggak layak. Satrio Piningit bukanlah dewa, karena ketika dewa kesini itu nggak layak. Dia ada di dimensi 5, di mana itu nggak ada fisiknya, tapi abadi. Dimensi 6 kemalaikatan abadi, nggak ada fisiknya, ya, nggak ada fisiknya. Dimensi 7 Sang Maha nggak ada fisiknya. Nah, yang makanya tanyakan, bagaimana jika ada seseorang yang utuh sempurna seperti ini tetapi abadi? Maka yang bingung mau ditempatkan di dimensi berapa? Yang mempunyai raga, jiwa, roh komplit, bisa ngomong, bisa ngerokok dan sebagainya, tapi abadi. Makanya jangan engkau menghina, ya, cucuku Del Kumandel Gentiwawati tentang leluhurmu dan silpringsil. Engkau bilang leluhur yang ceritakan tentang mengadakan air, tanah, api, angin supaya itu menjadi fisik bagi entitas yang ada di dimensi ketiga leluhur kita. Itu namanya ritual. Yang mau tanya, ya, kalau engkau bilang itu ritual, pernikahanmu nanti itu apa bukan sebuah ritual? Apa kamu ganti dengan bahasa yang lain biar tampak keren, seremoni begitu? Kamu itu cuman pintar berbahasa, kamu olak-walik bahasa sehingga membingungkan, ya. Itulah manipulasi psikologi, memanipulasi psikologi, ya. Padahal engkau menikah itu juga sebuah ritual, bahkan itu ritual yang kejam. Kenapa yang bisa menyebut itu ritual yang kejam? Seorang laki-laki, dia adalah seorang petani yang mempunyai benih, dan benih itu bisa ditanam di mana-mana, ya, yang artinya bisa ditanam pada perempuan siapapun, karena bijinya, benihnya ada di kita seorang laki-laki. Dan perempuan adalah seorang lahannya, ya, tempatnya. Tapi setelah pernikahan secarik kertas, ya, yang bilang itu kejam. Kenapa? Karena kasih sayang dipaksa. Kasih sayang itu bertahan berapa tahun? Nah, berapa tahun kasih sayang itu bertahan? Tetapi dengan kertas itu engkau menahannya sampai kontrak itu habis.
sampai kontraknya habis. Ritual ditulis di secarik kertas, lebih kejam. Mendingan ritual leluhur. Tidak ada kertas. Ada lagi ritual verbal, ya. Ketika eyang memaksamu, engkau harus setia kepada eyang. Itu namanya kasih sayang yang dipaksa secara verbal. Eyang menanamkan kepadamu, Del Gumandel, tiada eyang pokoknya, yang paling top hanyalah eyang yang patut engkau percayai. Ya, coba kamu ucapkan, Del Gumandel, tiada eyang yang paling top hanyalah eyang yang engkau percayai. Ritual verbal di mana eyang memasukkan maksaan di dalam dirimu, ya. Padahal belum tentu cintamu abadi untuk eyang, belum tentu kepercayaanmu juga abadi untuk eyang. Karena apa? Karena engkau akan menikah dan akan ada orang yang lebih engkau percayai dengan kasih sayang yang murni, yang tulus. Nah, karena engkau akan berevolusi terus, berkembang, ya. Dan perkembanganmu itu yang nggak bisa memaksanya, ya. Kayaknya begitu ya, Del Gumandel Gendawati. Jadi engkau tahu mana yang sesaat, mana yang tidak. Engkau hidup di level manusia, ya, tetapi engkau mengatasinya dengan spiritual, ya. Nah, artinya spiritual itu hanya batu loncatan. Yang engkau atasi ini fisik, ya. Problemamu apa? Ya itu tadi, diputus pacar, mencari uang dan sebagainya, itu fisik, level manusia. Nah, ketika engkau tidak bisa mengatasinya, maka engkau membutuhkan batu untuk melompat, batu lompatan. Apa batu lompatanmu? Spiritual. Apa itu? Makanya eyang bilang, spiritual adalah kesabaran. Ingat, yang bilang di video-video eyang, makanya video eyang cari yang part 1, part 2 dan sebagainya, ya. Batu lompatanmu adalah spiritual. Kenapa batu lompatanmu spiritual? Karena spiritual itu adalah kesabaran. Spiritual adalah sensor dari experience, pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, ketika engkau bisa mensensor dan engkau bisa mengatasi masalahmu yang terjadi dan engkau bisa mengatasinya, maka engkau akan berarti memenangkannya, memenangkan pertarungan itu. Setelah engkau memenangkan pertarungan dengan masalah yang bisa engkau atasi, berarti kan engkau bisa menguasai. Yang artinya ketika engkau menghadapi lagi sesuatu lagi, itu akan mudah. Ya, kekuasaan engkau sudah bisa menguasainya, ya. Kekuasaan engkau sudah bisa menguasainya. Begitu ya, Del Gumandel Gendawati. Jadi jangan heran jika ada utusan-utusan. Engkau tidak tahu ketika engkau minum kopi ini ada semutnya, banyak sekali semutnya. Lalu engkau membenci semut itu karena engkau mau meminum kopinya. Semutnya engkau bunuh, semutnya engkau matikan, semutnya engkau buang. Tetapi engkau tidak tahu bahwa semut itu adalah jelmaan dari kekuatan energi Sang Maha, di mana caranya Sang Maha supaya energinya masuk ke dalam dirimu adalah menjelma sebagai semut dan masuk dalam kopimu sehingga kau minum dan dia ada di dalam tubuhmu, ya. Kalau dia menjelma menjadi semut merambat di tangan, sudah engkau tangkap. Tapi dia menjelma menjadi semut yang banyak di dalam kopimu. Bagaimana semut itu ada 10-20 yang salah satu diantaranya
adalah jelmaan kekuatan energi Sang Maha. Engkau membunuhnya paling 9, yang satu nyemplung di kopi dan engkau minum. Tapi engkau nggak tahu itu jelmaan, engkau membencinya. Makanya jangan melihat sesuatu dari yang mewah-mewah, karena kemewahan berasal dari sebuah kekemprohan. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.